Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati, semester 6 Prodi Perbankan Syariah Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode etik akuntansi dan auditor syariah. Di mana audit ini tuh dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan penelitian teknis yang cukup sebagai seorang auditor. Auditor ini juga dia tuh wajib menggunakan keahlian profesinya untuk melakukan pelaporan. Nah, seorang akuntan wajib untuk melaporkan sebuah laporan keuangan suatu perusahaan atau lembaga dengan sebenar-benarnya. Nah, kode etik ini berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani yang artinya karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Nah, kode etik auditor sendiri yaitu merupakan norma dan asas yang dimiliki seorang auditor sebagai landasan tingkah laku dalam pekerjaan auditor ini sendiri. Untuk menjadi seorang auditor atau menjadi auditor profesional, seseorang yang ingin menjadi auditor profesional ini wajib mengikuti pelatihan audit dan sertifikat audit yang bergelar Certified Public Accountant atau sering disingkat dengan CPA. Nah, kode yang selanjutnya yaitu ada kode etik akuntan atau auditor syariah. Nah, kode etik akuntan atau auditor syariah ini merupakan suatu landasan yang menjadi dasar setiap landasan nilai dan pertimbangan etika yang berasal dari hasil pemikiran manusia atau kelompok. Nah, landasan kode etik akuntan atau auditor syariah ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada integritas, yang kedua yaitu ada keikhlasan, yang ketiga yaitu ada ketakwaan, dan seterusnya. Intinya kode etik akuntan atau auditor syariah ini lebih manut atau lebih mengaut ke landasan-landasan hukum syariah. Itu tadi yang dijelaskan tadi yaitu landasan kode etik akuntan atau auditor syariah. Berikutnya itu ada kode etik akuntan atau auditor konvensional. Nah, berbalik sekali dengan tadi. Yang di konvensional ini landasan utamanya landasan etika akuntan auditor konvensional ini yang pertama yaitu ada integritas, yang kedua yaitu ada kerahasiaan, yang ketiga ada kompetensi, dan yang keempat ada akuntabilitas, dan yang kelima ada perilaku profesional. Jadi sangat berbeda antara landasan kode etik akuntan syariah dan konvensional. Yang syariah lebih manut ke syariah dan lebih manut ke Islam, dan yang konvensional ini lebih ke umum. Nah, selanjutnya yaitu ada pelanggaran apa sih yang dikasih ke auditor ini jika melakukan kesalahan atau pelanggaran, pokoknya dikasih kalau dia melakukan pelanggaran apa sih yang akan dikenakan gitu. Yang pertama itu akan dikasih pelanggaran ringan, dan yang kedua pelanggaran sedang, dan yang ketiga itu ada pelanggaran berat. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika penyampaian kurang maksimal, dan mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kata yang salah.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Uh, Hari ini saya akan menjelaskan apa itu urgensi, peran, dan tugas komite audit. Nah, yang kita ketahui pada sebuah praktik bisnis yang terjadi di perusahaan, manajemen perusahaan seringkali melakukan berbagai kecurangan yang akhirnya tidak menguntungkan sisi pihak lain yang telah bersedia bekerja sama dengan perusahaan. Nah, manajemen perusahaan ini cenderung memiliki perilaku yang mendatangkan keuntungan bagi manajemen perusahaan itu sendiri dan mengikuti dan merugikan pihak lain. Nah, oleh karena itu manajemen perusahaan yang terus berlaku curang untuk mendapatkan keuntungan atau mendatangkan keuntungan membuat banyak pihak tidak percaya pada perusahaan itu lagi. Nah, ketidakpercayaan banyak pihak ini terhadap perusahaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab lambat laun akan menghambat perkembangan bisnis dan ekonomi secara makro. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu definisi dari komite audit. Nah, komite audit ini sendiri merupakan organ pendukung yang berada di bawah komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris tersebut dalam rangka mendukung aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atau hal yang terkait dengan laporan keuangan. Nah, sistem pengendalian internal dan eksternal menurut Hiro yang dikutip dalam skripsi Yudi Swardi menyatakan bahwa pengertian komite audit sendiri ini merupakan komite yang bertugas untuk membantu Dewan Pengawas organisasi dalam memastikan aktivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas tugas auditor eksternal dan auditor internal. Nah, dalam perusahaan, komite audit sangat penting dan sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi, sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi atau cepat selesai. Sedangkan pengertian dari komite audit menurut Ikatan Komite menurut Ikatan Komite Audit Indonesia atau IKAI dalam Ariel Effendi adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan dengan demikian tugasnya yaitu membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atau proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate di perusahaan-perusahaan. Nah, kesimpulan dari beberapa penulis di atas, maka dapat dilihat bahwa untuk mempertahankan independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya, anggota komite audit hanya terdiri dari anggota Dewan Komisaris
yang bukan termasuk manajemen perusahaan atau tidak terlihat dalam menjalankan operasi perusahaan. Nah, yang kedua yaitu ada urgensi komite audit. Nah, komite audit ini memiliki urgensi atau memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, secara keseluruhan, komite audit ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepatuhan suatu perusahaan atau organisasi sehingga memberikan keuntungan jangka panjang bagi semua pemangku yang terlibat, di antaranya satu, pengawasan keuangan. Yang kedua itu ada pelaksanaan kebijakan dan prosedur, dan yang ketiga yaitu ada pencegahan kecurangan, keempat ada manajemen risiko, yang kelima ada kepatuhan regulasi, dan yang keenam ada peningkatan kredibilitas. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan tugas komite audit. Nah, fungsi komite audit sendiri ini yaitu untuk membantu Dewan Komisaris menjadi intermediaris atau penghubung antara Dewan Komisaris dan auditor eksternal perusahaan publik. Nah, dengan demikian sejalan dengan kapasitasnya sebagai pihak yang menghubungkan antara Dewan Direksi selaku wakil dari pemegang saham dan auditor independen, maka fungsi komite daripada intinya yaitu yang pertama itu memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor independen. Yang kedua yaitu berkonsultasi untuk melakukan auditor independen atau menentukan auditor independen. Yang ketiga yaitu berkonsultasi dengan auditor independen dalam menganalisis laporan audit dan menyertai dalam manajemen filter. Dan yang keempat yaitu ada berkonsultasi dengan auditor independen. Selanjutnya yaitu ada komite audit sebagai alat peningkatan efektivitas dan tanggung jawab. Nah, berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional, yaitu komite yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas Dewan Komisaris, serta memiliki fungsi untuk memperbaiki suatu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada tugas komite audit. Nah, tugas komite audit ini memiliki tugas yang sangat beragam. Tugas dari sebuah komite audit ini bervariasi tergantung pada jenis organisasi atau perusahaan dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Namun secara umum tugas yang dimiliki oleh komite secara umum biasanya yang dilakukan oleh komite audit ini yang pertama itu pemantauan akuntansi dan pelaporan keuangan. Dan yang kedua yaitu ada evaluasi dan pengawasan internal kontrol. Yang ketiga ada pemilihan auditor eksternal. Yang keempat ada hubungan dengan auditor eksternal. Dan yang kelima itu ada penyelidikan dan pengaduan. Keenam itu ada kepatuhan dan etika. Yang ketujuh ada pemantauan risiko. Dan yang kedelapan ada pelaporan kepada Dewan Direksi dan pemegang saham. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismail. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai auditor syariah dan konvensional. Nah, langsung saja kita ke definisi.
Menurut Yakub Ad-Daullah, beliau mengatakan bahwa audit syariah yaitu suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai kegiatan sosial ekonomi dan dan asersi menurut Islam yang kemudian mengukur tingkat kesesuaiannya terhadap prinsip yang ditentukan. Nah, audit syariah sendiri merupakan proses sistematis subjektif yang dilakukan untuk mendapatkan bukti yang relevan kemudian membentuk opini apakah subjek personil, proses dan kinerja keuangan dan non keuangan selaras dengan aturan syariah Islam dan prinsip yang diterima luas oleh masyarakat Islam serta hasilnya dilaporkan kepada pihak pemangku kepentingan. Nah, sedangkan audit konvensional sendiri yaitu secara umum auditing adalah di mana suatu proses yang sistematik yang bertujuan menetapkan suatu kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tentang aktivitas dan peristiwa ekonomi dan aturan atau prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada para pemakai laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu ada perbedaan audit internal dan eksternal. Nah, dapat dilihat dalam dunia bisnis, audit sangat berperan penting supaya bisa memastikan bahwa perusahaan ini berjalan sesuai apa yang diinginkan dan tidak melanggar apa yang sudah ditentukan oleh perpajakan. Nah, di sini ada dua jenis audit yang mana ada internal dan juga eksternal. Meskipun keduanya mempunyai tujuan yang sama, akan tetapi ada perbedaan di dalamnya. Perbedaan yang sangat signifikan terkait kedua audit ini. Perbedaan antara audit internal dan audit eksternal dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu seperti asal institusi auditor. Yang kedua itu ada kualifikasi auditor, tujuan audit, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu ada perbedaan dari kedua ini tetapi berdasarkan dari filosofi. Nah, audit internal filosofi dasarnya ialah memperkuat pengendalian internal dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Nah, hal tersebut memiliki maksud sebagai mitra internal bagi manajemen perusahaan dalam memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai dengan minimalkan risiko dan memaksimalkan efisiensi. Nah, audit internal juga lebih berfokus untuk membantu manajemen guna meningkatkan proses internal atau proses internal, pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan. Sedangkan pada audit eksternal filosofi dasarnya ialah menciptakan opini independen tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan perusahaan kepada pihak luar. Auditor ini bersifat independen yang tidak terikat dengan perusahaan lain dan bertanggung jawab untuk menilai laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, audit eksternal berorientasi pada untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dapat dipercaya. Yang kedua itu ada perbedaan dari keduanya berdasarkan ruang lingkup. Nah, dalam cakupan ruang lingkup, audit internal lebih fokus pada evaluasi proses internal, manajemen risiko, kepatuhan, dan efektivitas operasional perusahaan tersebut. Nah, audit internal juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kontrol internal berfungsi dengan baik dan perusahaan mematuhi kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku.
Nah, biasanya auditor internal ini terlibat dalam segala aspek operasional yang ada dalam perusahaan tersebut. Sedangkan auditor eksternal sendiri, dia lebih fokus pada penilaian kebenaran dan kewajaran suatu laporan keuangan. Auditor ini memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menilai informasi keuangan yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk menciptakan suatu opini independen tentang kebenaran dan kewajaran. Nah, lembaga ini bersifat independen dan tidak terikat dengan perusahaan manapun. Fokusnya hanya pada analisis laporan keuangan dan pengujian kontrol keuangan. Dan yang ketiga yaitu ada perbedaan berdasarkan tujuan. Nah, keberadaan dari kedua auditor yang berbeda ini tentunya tidak jauh dari yang namanya tujuan. Suatu lembaga yang berdiri ternyata memiliki tujuan sendiri-sendiri. Audit internal memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan serta mengevaluasi manajemen yang ada dalam perusahaan tersebut. Sedangkan audit eksternal sendiri memiliki tujuan yaitu untuk melahirkan opini tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan untuk diberikan kepada pihak luar. Nah, selanjutnya yaitu ada karakter audit syariah dan karakteristik audit syariah dan konvensional. Nama itu ada karakteristik audit syariah. Dalam karakteristik audit syariah ini meliputi beberapa hal seperti kepatuhan syariah, yang kedua transparansi dan keterbukaan, yang ketiga pemeriksaan etika dan akhlak, dan keempat keberlanjutan dan kepatuhan, kelima ada konsultasi dengan otoritas keagamaan. Sedangkan karakteristik audit konvensional sendiri itu ada kebenaran dan kewajaran, yang kedua itu ada standar akuntansi, ketiga pengendalian internal, keempat objektivitas dan independensi, kelima pelaporan hasil. Yang selanjutnya itu ada standar auditing. Nah, dalam standar auditing ini suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dan dalam melaksanakan audit. Nah, standar auditing terdiri dari 10 standar dan semua pernyataan standar auditing yang telah ditetapkan oleh Institusi Akuntansi Publik Indonesia dalam pernyataan standar auditing ini terdiri dari 10 standar yang dikumpulkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama standar umum, yang kedua ada standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga ada standar pelaporan. Nah, standar umum ini biasanya berhubungan dengan kualifikasi, kualitas auditor dan pekerjaan auditor. Standar umum ini terdiri dari 3 standar, yaitu audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki ahli dalam pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua yaitu dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertaruhkan oleh auditor. Dan yang ketiga itu ada dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, ya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesinya atau keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kata yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.